ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya juga adalah persiapkan ilmu. Berbekalah ilmu sebelum datang bulan suci Ramadan. Jadi persoalan-persoalan fikih di bulan Ramadan, baik itu berkaitan dengan puasanya, baik berkaitan dengan sholatnya, tarawihnya, atau berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, seharusnya dipelajari, diilmuinya itu sebelum datang bulan Ramadan, bukan di bulan Ramadannya. Di bulan Ramadan itu harusnya penerapan, praktek, pelaksanaan ilmu yang kita dapatkan sebelum bulan Ramadan. Bukan di bulan Ramadan baru kita belajar, bukan di bulan Ramadan baru kita membaca, bertanya. Maka kata Imam Bukhari dalam kitab beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harusnya dimiliki oleh seseorang sebelum berkata dan berbuat atau beramal. Maka sebenarnya masih ada waktu kesempatan walaupun kurang dari sebulan untuk kita belajar fikih tentang Ramadan. Bukan fikih Ramadan itu dipelajari justru di bulan Ramadan. Sekalipun bukan salah, tidak salah belajar, tetapi kurang tepatnya. Seharusnya bulan Ramadan fokus mengisi dengan kegiatan ibadah dan ketaatan. Seharusnya bulan Ramadan sudah kita bisa yakin, ya, mantap di dalam mengamalkan ibadah di bulan Ramadan, tetapi karena keterbatasan ilmu, akhirnya kita disibukkan dengan apa? Dengan bertanya atau bahkan kemudian ragu di dalam beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bisa apa? Tidak mesti harus dengan kajian tuntas, ya. Bisa beli buku. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, masing-masing kita punya handphone, alat komunikasi, tinggal cari saja apa video, cari saja kajian tentang apa? Tentang fikih Ramadan. Tentang risalah fikih bulan Ramadan, akan kita dapatkan begitu banyak. Kemudian berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesaikan urusan dunia, urdu. Kana Amr bin Qais idza dakhala syahrul Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga liqira'atil Qur'an. Adalah Amr bin Qais apabila beliau masuk di bulan Sya'ban, maka beliau tutup tokonya, kemudian fokus membaca Al-Qur'an. Gimana nih Bapak? Pas nggak ini? Nggak pas ya? Nggak pas ini. Justru bulan Ramadan itu apa? Bulan yang berkah kan gitu ya. Ini gimana masa tokonya ditutup? Artinya inilah contoh perbedaan antara kita dengan orang dulu. Orang dulu 11 bulan silahkan mengejar ma'isyah, mengejar nafkah, mencari rezeki 11 bulan. Silahkan itu dihabiskan, silahkan itu digunakan. Nah, tinggal bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan atau 2 bulan sebelum bulan Ramadan, maka sudah cukup tadi mencari rezekinya. Mungkin para salaf dulu seperti itu. Tapi kalau kita kan susah hari ini ya. Justru yang 11 bulan itu kalah dengan 1 bulan. Ini masalahnya kan. Tapi bukan berarti ya tidak bisa. Artinya bagaimana pesan dari apa yang dilakukan oleh Amr bin Qais, bahwasannya kesiapan mental kita, kesiapan aktivitas kita ketika masuk bulan Sya'ban itu, bahwa bulan memang menjelang untuk ibadah. Bagaimana secara mental dan secara aktivitas dikondisikan, bukan berarti kemudian aktivitas kehidupan kita tinggalkan, kan tidak mungkin. Memang berbeda mungkin tingkat iman kita dengan para salaf dulu. Para salaf dulu memang kebutuhan mereka kepada dunia itu tidak sebagaimana kebutuhan kita hari ini. Tuntutan hidup, tuntutan zaman pada masa dahulu mungkin tidak sebagaimana tuntutan hidup dan zaman pada hari ini. Tetapi pesan yang ingin kita ambil, bagaimana dengan datangnya bulan Sya'ban, masuknya kita di bulan Sya'ban, secara mental, secara ruhiyah dan aktivitas kita sudah bisa mulai mengkondisikan bahwa kita akan datang di bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita siapkan, perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Makanya
Kata Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma raaitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak berpuasa sampai-sampai kami mengatakan Rasulullah enggak pernah berbuka. Dan terkadang Rasulullah SAW berbuka sampai-sampai kami mengatakan Rasulullah tidak berpuasa. Aku tidak pernah melihat, kata Aisyah, Rasulullah SAW menggenapkan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah banyak melakukan puasa, memperbanyak melakukan puasa, kecuali, kata Aisyah, itu di bulan Sya'ban. Kecuali di bulan Sya'ban. Bisa dengan puasa Daud, ya, 1 hari puasa 1 hari tidak, ya bisa dengan Senin Kamis, atau bisa tidak ada ketentuan khusus bagaimana cara pelaksanaannya. Silahkan menurut kemampuan kita. Yang terpenting bagaimana memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apakah 2 hari berturut-turut, apakah tiap 3 hari berturut-turut, apakah setiap hari diselang-seling, ataukah kita khususkan mengikuti seperti kebiasaan kita yang biasa puasa Senin Kamis, atau yang memang puasa Daud, atau yang memang puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam sebulan. Yang terpenting bagaimana kita berusaha memperbanyak puasa di bulan Ramadan. Apa hikmahnya, apa manfaatnya memperbanyak puasa di bulan Ramadan? Supaya ketika bertemu dengan bulan Ramadan, kita memang sudah apa? Sudah biasa berpuasa. Cobalah ibu-ibu perhatikan orang yang tidak pernah puasa, datang bulan puasa, hari pertama seperti apa? Seperti orang habis kerja bakti, tidur sepanjang hari. Yang dilihat jam, kapan datang? Jam 6:30. Seperti orang kehabisan tenaga, kehabisan energi. Kenapa? Karena puasanya itu ya hanya bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi ketika kita sudah bisa mulai dengan bulan Sya'ban, dilatih di bulan Sya'ban, maka insya Allah datang bulan Ramadan, puasa itu sudah menjadi hal yang biasa bagi kita. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulailah membiasakan dengan membaca Al-Qur'an. Kalau ternyata alasannya Al-Qur'an, maka di handphone saja sudah banyak aplikasi Al-Qur'an. Tinggal mengganti saja. Yang biasa kita geser-geser itu WhatsApp, yang biasa kita geser-geser itu apa? Instagram, yang biasa kita geser-geser itu Facebook. Sekarang digeser, ganti isinya apa? Aplikasi Al-Qur'an. Mulai kita cicil, kita latih. Sehingga kalau di bulan Ramadan kita ingin punya target menghatamkan Al-Qur'an, dalam 10 hari kita bisa hatam sekali, dalam 15 hari kita bisa hatam sekali, atau dalam 1 bulan itu bisa kita hatamkan Al-Quran walaupun sekali, maka program itu bisa berjalan karena kita sudah biasa dengan Al-Quran. Tetapi kalau program itu baru kita rencanakan, baru kita mulai datang bulan Ramadan, sementara sebelumnya tidak terbiasa membaca Al-Quran, maka terkadang program itu akhirnya tidak bisa kita laksanakan. Tidak biasa membaca Al-Quran, baru membaca 5 menit. Lebih menarik mana ibu yang dirahmati Allah SWT ketika kita membaca Al-Quran dengan tiba-tiba berdering handphone? Lebih kuat mana tarikannya? Kita sedang asik membaca Al-Quran, atau kita baru mau mulai baca Al-Quran sementara handphone berdering? Kira-kira menarik mana? Lebih kuat mana? Handphone apa Al-Quran? Padahal handphone ini sehari-hari kita pegang. Handphone ini setiap saat bersama kita. Al-Quran jarang bersama dengan kita. Tetapi ternyata ketika ada dua kekuatan tadi, ternyata Al-Quran bisa kalah. Ketika kita sedang baca Al-Quran,
Tidak terbiasa membaca Al-Quran, baru baca 5 menit, baru baca 10 menit, ternyata apa? Sudah datang ngantuk, sudah datang lelah. Tetapi kalau sudah terbiasa, sebelum datang bulan Ramadan di bulan Sya'ban, sehari kita seumpamanya baca 1/4 juz. Kan berarti 1/4 juz berapa halaman? 5 halaman ya, 5 halaman, 2,5 lembar. Sehingga datang bulan Ramadan kita tingkatkan akan sangat mudah. Tapi kalau di bulan Ramadannya baru memulai, biasanya adalah berat dan sulit kita menghatamkan Al-Quran. Jadi ini persiapan yang bisa kita lakukan menjelang datangnya bulan Ramadan. Ada 6 hal, mudah-mudahan ini bisa kita segera laksanakan, segera kita lakukan sebagai bukti kecintaan kita, kerinduan kita dengan datangnya bulan Ramadan yang sangat istimewa dan sangat spesial.